pembahasan pertama itu sejarah berdirinya dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk berdiri pada pertentangan abad ke-13 Masehi. Kehadirannya memiliki hubungan dengan dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Ayyubiyah. Hal ini terjadi karena orang-orang yang terlibat dalam proses pendirian dinasti Mamluk adalah budak-budak yang bekerja untuk dinasti Ayyubiyah. Kata Mamluk sendiri bermakna budak. Mereka pada awalnya adalah para tawanan penguasa dinasti Ayyubiyah yang dijadikan sebagai budak. Kemudian para budak tersebut diberi pendidikan militer dan agama untuk selanjutnya dijadikan sebagai tentaranya. Tentara Mamluk pada umumnya berasal dari daerah Kaukasus dan Laut Kaspia di Mesir. Mereka ditempatkan di Pulau Raudah di Sungai Nil untuk menjalani latihan militer dan keagamaan. Karena itulah mereka dikenal dengan julukan Mamluk Bahri Laut. Saingan mereka dalam ketentaraan pada masa itu adalah tentara yang berasal dari suku Kurdi. Penguasa dinasti Ayyubiyah mengeluarkan suatu kebijakan dengan menetapkan budak-budak tersebut sebagai kelompok tersendiri yang terpisah dari masyarakat. Pada masa Al-Malik As-Sahl yang menerapkan hubungan simbiosis mutualisme dengan menjadikan para tentara budak ini sebagai pengawal untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan hak istimewa baik dalam penghargaan yang bersifat material maupun dalam karir kamiliteran. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Dila. Nah, Al-Malik As-Saleh melihat tentara Mamluk sebagai tentara yang setia, yang telah menunjukkan kemampuannya pada saat perang melawan tentara salib. Nah, pada saat bersaing dengan rial-rial politiknya, karena sebab tersebut, loyalitas tentara Mamluk kemudian terpusat pada pribadi Al-Malik As-Saleh bukan kepada dinasti sebagai institusi. Kita dapat melihat tentara Al-Mamluk lebih sebagai tentara pribadi daripada tentara militer. Apabila ditelusuri lebih lanjut, berdirinya dinasti Mamluk ini berawal dari kekisuran politik setelah wafatnya Al-Malik As-Saleh, penguasa terakhir dari dinasti Ayyubiyah. Pada tahun 1240 Masehi, kemudian ia digantikan oleh anaknya yang bernama Turunsyah yang berasal dari istrinya yang notabene berasal dari suku Kurdi. Turansyah dianggap sebagai ancaman untuk masa depan mereka. Hal ini dikarenakan Turunsyah lebih memiliki kedekatan dengan tentara asal Kurdi daripada dengan mereka pada tahun 1250 Masehi. Nah, tentara Mamluk di bawah komando Aibak dan Baybars berupaya untuk melakukan kudeta politik melalui serangkaian perebutan kekuasaan. Puncaknya mereka berhasil membunuh Turunsyah selanjutnya untuk mengambil simpati keluarga Ayyubiyah. Aibak mengangkat seorang keturunan Ayyubiyah yang bernama Musa sebagai penguasa. Namun Musa pada akhirnya dibunuh juga oleh Aibak. Dengan tewasnya Musa di tangan Aibak, keberadaan dinasti Ayyubiyah pun berakhir dan menandai awal dari kemunculan dinasti Mamluk. Kategorisasi ini penguasa dinasti Mamluk membaginya menjadi dua dinasti. Yang pertama besar Bahri 250 Masehi dan Burji. Sekian dari saya. Jadi kita masuk di bagian B, tokoh-tokoh penting dinasti Mamluk. Jadi dinasti Mamluk adalah salah satu dinasti penting dalam sejarah Islam. Meski tidak dipimpin oleh para khalifah, tetapi para sultannya memainkan peran besar dalam mempertahankan dunia Islam dari ancaman eksternal. Jadi meskipun ini dinasti Mamluk, bukan dinasti yang memiliki khalifah seperti dinasti lainnya, tetapi para penguasa itu atau pemimpinnya memainkan peran besar dalam sejarah Islam. Salah satu tokoh penting yaitu Sultan Baybars yang terkenal karena mengalahkan pasukan Mongol di Ain Jalut dan juga mengusir pasukan salib dari beberapa wilayah. Dan setelah Sultan Baybars,
penerusnya yaitu Sultan Qalawun, memperkuat ekonomi, membangun rumah sakit, dan mendirikan madrasah untuk pendidikan. Setelah Sultan Qalawun, kepemimpinan itu dilanjutkan oleh putranya sendiri yang bernama Al-Ashraf Khalil, juga berjasa besar karena berhasil merebut kota Akka, yaitu benteng terakhir pasukan salib di wilayah Syam. Lalu ada Sultan Barkuk, sultan pertama dari Mamluk Urdi, yang mengembalikan stabilitas politik dan kekuatan militer dinasti. Dan terakhir yaitu Sultan Qaitbay, dikenal karena pembangunan infrastruktur termasuk benteng Qaitbay di Alexandria yang menjadi simbol kekuatan maritim Mamluk. Jadi para sultan ini bukan hanya memimpin militer, tetapi juga pelindung peradaban Islam yang berjasa besar dalam menjaga stabilitas dan kemajuan masyarakat Muslim. Yaitu masa kemajuan dan kemunduran dinasti Mamluk. Yang pertama, masa kemajuan. Pada abad ke-13 hingga abad ke-14, dinasti Mamluk membentuk puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Barbais dan Sultan Kawalun. Mereka berhasil mengusir pasukan Mongol dari Suriah dan Palestina serta mempertahankan kekuasaan mereka atas Mesir dan wilayah sekitarnya. Kekuatan militer. Mamluk memiliki kekuatan militer yang kuat dan terorganisir dengan baik yang memungkinkan mereka untuk menghadapi ancaman dari luar dan mempertahankan kekuasaan mereka. 3. Pembangunan infrastruktur. Mamluk membangun infrastruktur yang baik, termasuk masjid, madrasah, dan bangunan lainnya, yang mencerminkan kejayaan budaya dan arsitektur mereka. Kita masuk di masa kemunduran. Pada abad ke-15, dinasti Mamluk mulai mengalami kemunduran akibat berbagai faktor, termasuk perang saudara, korupsi, dan pengaruh luar, dan serangan Utsmaniyah pada tahun 1517. Dinasti Mamluk dikalahkan oleh Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Selim I Mesir, kemudian menjadi bagian dari kekuasaan Utsmaniyah. 3. Kemunduran ekonomi dinasti Mamluk. Juga mengalami kemunduran ekonomi akibat perubahan rute perdagangan dan persaingan dengan kekuatan lain. Dalam keseluruhan, dinasti Mamluk mencapai kemajuan dan yang signifikan pada abad ke-13 sampai ke-14, tetapi kemudian mengalami kemunduran akibat berbagai faktor termasuk peran dan pengaruh luar, yaitu